Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini insyaallah subhanahu wa taala kita akan membahas tema yang penting sekali untuk kita semua, dengan tema urgensi adab dan akhlak bagi para penuntut ilmu. Kenapa ini kita bahas? Melihat fenomena yang ada dari zaman ke zaman. Dari zaman dulu sudah ada. Beberapa penuntut ilmu tidak memiliki apa? Akhlak, atau adabnya kurang, dan ini sudah terjadi dari zaman dulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Berapa jengkal? 3. Taib, man dakhala fi shibril awwal takabbar. Orang yang masuk jengkal yang pertama biasanya sombong. Dan ini hampir rata-rata kita melihat fakta yang ada. Baru awal ngaji tembak sana tembak sini, ya kan? Naam sahih. Suka berdebat, padahal hujah tidak ada. Tamengnya apa? Kopas, copy paste. Yang penting copy paste. Sibuk sama debat, sibuk sama debat. Takabbar, dia akan sombong, nembak sana nembak sini. Padahal usulnya, pondasinya tidak kuat. Bahasa Arab tak bisa. Makanya kalau di sosial media ngaung, tapi kalau seandainya dijumpai meong, karena nggak ada pondasi. Dan ini terjadi dari zaman ke zaman. Takabbar, orang yang masuk jenjang yang pertama atau jengkal yang pertama, dia biasanya akan sombong. Itu ketika tidak ada adab sebelumnya. Tapi kalau seandainya dia berusaha mengelola hati dia, terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, masuklah dia ke jengkal yang kedua. Wa man dakhala fi shibri tsani sawawa. Kalau orang ini terus menuntut ilmu, dia akan masuk jenjang yang kedua, maka dia akan tawadhu. Tawadhu, dia rendah hatinya. Kapan orang-orang berbuat salah, dia akan apa? Berusaha nasihatinya, 4 mata. Berusaha seperti itu. Beda dengan sikap yang pertama dulu, sikit ngegas. Jadi semua ditembak sama dia. Tapi sekarang ketika udah masuk jenjang yang kedua, tawadhu, dia tuh lebih apa? Lebih rendah hati, lebih tawadhu. Ini Imam Syafi'i ngomong. Dan wa man dakhala fi shibri tsalits, orang-orang yang masuk ke jenjang yang ketiga, jengkal yang ketiga, alima anna fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia tahu bahwasanya di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Dan ini kita lihat Pak, sikap para ulama bagaimana khilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah khilaf dengan Syekh bin Baz. Yang ribut bukan syekhnya, siapa? Muridnya. Ini dari zaman ke zaman. Antum coba lihat Pak. Dulu zaman tentang masalah sedekah, Syekh bin Baz mengatakan disyariatkan sedekah ketika i'tidal. Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap sedekah ketika i'tidal bid'ah. Yang ribut bukan syekhnya. Syekhnya enggak ribut, saling mendoakan, saling merangkul dan sebagainya. Ribut siapa? Yang bawah. Kenapa? Karena mereka masih jenjang yang awal. Dan ini terjadi hampir zaman ke zaman Pak, Masya Allah. Lihatlah para asatidzah, nggak ada pernah ribut. Yang ribut itu ya jamaahnya, karena masih jenjang yang pertama, masih awal-awal belajar. Antum lihat Pak, asatidzah yang semisal baru lulus, semisal ketika pengabdian, sama mereka-mereka yang sudah banyak terjun ke masyarakat, sikapnya kan beda, hikmahnya itu beda. Nah masalahnya, musibahnya, orang ini jamaah ngaji jengkal yang pertama, kena futur, tidak pernah ngaji lagi. Akhirnya apa? Sombong terus. Ini terjadi dari zaman ke zaman.
Makanya yang namanya menuntut ilmu itu identik, kalau nggak diselaraskan dengan adab akan identik dengan apa? Kesombongan. Percayalah sama ana. Makanya Masya Allah, ini kemarin juga ana sampaikan di Jawai. Antum coba perhatikan Bani Israel, belajarlah dari Bani Israel. Itu terpecah ketika mereka sudah kenal ilmu, ketika mereka sudah kenal agama, ketika Allah telah utus Nabi Musa alaihi salam, baru pecah. Dulu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim agar kita ngambil pelajaran nih. Persis gak kita dengan Bani Israel? Kita nggak boleh mencontoh mereka. Allah berfirman, "Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitab." Dan mereka ini ahlul kitab tidaklah berselisih, mereka tidak pernah bertikai, kecuali kapan? Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, kecuali setelah datang penjelasan kepada mereka. Dalam ayat lain, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, setelah datang ilmu kepada mereka maka mereka saling benci. Dulu tidak ada. Dulu semisal di mana-mana gitu ya, saling merangkul, saling gotong royong dan sebagainya. Tapi ketika ilmu itu sudah menyebar dan tidak dibarengin dengan adab, percayalah sama anak, Pak, hampir rata-rata orang akan terjatuh sebagaimana Bani Israel terjatuh. Makanya penting sekali adab bagi kita semua. Nabi kita Muhammad SAW, coba antum ambil pelajaran dari Nabi. Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, sebelum turun wahyu untuk beliau sudah beradab dari zaman dulu. Lihat apa ucapan Khadijah. Apa kata Khadijah? Dan ini diakui oleh orang-orang kufar Quraisy semuanya. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau ini wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang baik, engkau membantu orang yang susah, engkau itu menanggung beban orang yang istilahnya memiliki beban, engkau ini selalu berkata yang jujur, engkau ini selalu menunaikan amanah. Ini diucapkan orang-orang Quraisy. Adab Nabi itu tinggi. Ketika datang ilmu pas selaras, Masya Allah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu di atas akhlak yang tinggi sekali. Jadi sebelum menerima wahyu, akhlak itu sudah bagus dulu harusnya. Dan ini manhajnya para ulama zaman dulu, sebagaimana akan anda sampaikan. Nah, kalau di kita kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sering melengos sama kawannya. Sering melengos padahal udah ngaji. Jumpa face to face, wajah li wajah gitu ya, wajah ke wajah. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Iya. Itu kapan terjadi? Setelah kajian. Wala quwwata illa billah. Nggak ada adabnya. Kenapa? Karena nggak dibarengi gitu loh Pak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adabnya nggak dibarengi. Makanya penting sekali adabnya untuk para penuntut ilmu. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyah, kalau seandainya kalian ini Masya Allah diucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsani minha, balas dengan yang lebih baik. Afsus salama bainakum, tebarkan salam sesama kalian. Dan salam ini tidak harus yang cuman kita kenal saja. Sama orang tak kenal kita tahu dia muslim, sampaikan salam, assalamualaikum. Kita tahu dia ini, tapi kita nggak kenal, Masya Allah. Tapi kita tahu dari atribut dia, semisal dia ini muslim gitu ya, ada tanda-tandanya. Apalagi sampai pakai gamis, pakai jubah, muslim nih Insya Allah, ucapkan salam. Tapi banyak orang-orang tuh malah melengos padahal kenal. Dan ini termasuk tanda hari kiamat, akhir zaman. Masya Allah, Nabi mengatakan termasuk inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda hari kiamat, assalamu alal ma'rifah. Salam cuman untuk yang dia kenal. Antum kalau ke pasar, masuk di pasar, antum ucapkan salam ke semua orang, apa kata orang? Ya SKSD, sok kenal, sok dekat. Aduh, dianggap asing di sunnah majurah. Sunnah yang dianggap asing. Antum mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak dikenal. Kau kalau dulu enggak, antum berangkat kemana saja zaman dahulu, ulama salaf zaman dahulu, mereka nggak kenal siapa fulan wala allan, mengucapkan salam, assalamualaikum, salam warahmatullah. Dari apa? Atributnya saja. Dan itu kalau seandainya dibarengi dengan adab. Sama juga semisal seperti berjalan. Jangan sampai kita ini
berjalan tuh pongah. Apalagi sampai memalingkan wajah kita, ngasih pipi kita ke orang gitu ya. Ini tidak sopan sekali. Penuntut ilmu harus seperti itu. Sama siapapun, sama kawannya. Kapan kita duduk samping kawan kita nggak kenal dia. Assalamualaikum, sudah sapa. Dan ini adabnya, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yamshuna 'alal ardi hauna, dia berjalan dalam kondisi tawadhu, rendah hatinya, enggak pongah, enggak busungkan dada dan sebagainya, enggak. Dan ingatlah, masya Allah, apa hamba-hamba Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau seandainya dia ini diajak bicara sama orang jahil, kalau assalamualaikum, sudah, dia nggak akan tanggapi, sudah selesai. Kalau ditanggapi nggak akan selesai. Yang paling enak itu, obat yang paling enak, apalagi zaman kita sekarang, mungkin mukhatabah yang sering dilakukan oleh para penuntut ilmu saat ini, itu sosial media. Kalau seandainya ada yang mau mendebat antum sampaikan ilmu, semisal dikatakan apa, semisal Wahabi, dikatakan apa, sekarang ada obat paling gampang, Pak, ada fitur blokir kan, tekan blokir, sudah antum selamat. Kalau assalamualaikum, udah klik, selesai. Nggak usah ditanggepin A, B, C, kecuali ilmiah ya. Antum kalau mau ilmiah nggak ada masalah. Tapi ini ujung-ujungnya apa? Debat kusir. Kalau sama. Dan ini harus ada pada setiap penuntut ilmu. Dan mereka ini juga, masya Allah, tidak suka ngangkat suara. Penuntut ilmu, adabnya seperti itu. Apalagi depan ustadznya. Kalau ustadznya sudah menyampaikan qala Allah qala Rasul, jangan dibantah. Kalau sama qala Allah qala Rasul, sami'na wa ta'na, disampaikan dalil, tunduk, jangan ngelawan, apalagi ngangkat suara. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, bagaimana kita sama ulama, bagaimana kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bersama para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innal ladzina yaghudduna aswatahum, orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka inda Rasulillah, di samping Rasulullah. Rasul sudah meninggal sekarang, tapi kita tetap berada di samping Rasul dengan hadis-hadisnya. Kalau seandainya disampaikan hadis Rasul, kita berada di samping hadis Rasul nih. Yaghudduna aswatahum, merendahkan suara kita, jangan ngangkat suara kita, jangan tapi kan gini, tapi kan gitu, jangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang rendahkan suaranya di hadapan ucapan Rasulullah SAW, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun azim, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar sekali, masya Allah. Dan ini sudah disebutkan oleh apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, masya Allah. Antum tahu yang lebih dahsyatnya para penuntut ilmu ini tidak ada adabnya membandingkan ustaz. Ustaz itu tak enak itu. Ustaz ini enak ini. Ada nggak yang gitu? Ada. Kalau seandainya kita sama orang saja nggak boleh membeda-bedakan, apalagi membedakan siapa? Ustaznya. Nggak usah. Ini kadang-kadang anak nggak maulah hadir ke sana. Kenapa? Nggak enak, ngantuk kita. Padahal dia lebih dekat. Ada ustaz yang lebih jauh, semisal penyampaiannya enak dan sebagainya, enak didengar dan sebagainya. Kita banding-bandingkan, merendahkan yang satu, meninggikan yang lain. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Dan ini sudah Allah firmankan, mengingatkan untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sebuah kaum merendahkan kaum yang lain. Ini kaum awam loh ya, apalagi ustaz. Antum katakan, antum sampaikan, nah, salah ke sana gak enak kajiannya, dikompori pula orang lain. Ini tidak bagus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asa ayyakunu khairan minhum. Ustaz-ustaz yang kita cela itu jauh lebih baik dibandingkan kita. Ya, orang kaum yang kita cela kadangkala lebih jauh baik daripada dibandingkan kita. Kita cela mereka. Gitu loh. Ini sesuatu hal adab yang kurang dari para penuntut ilmu. Zaman sekarang. Oke, masya Allah, naudzubillah. Apalagi sampai kasus antum tahu
suudzon. Banyak nggak para penuntut ilmu yang suka suudzon? Banyak Pak. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian jangan berprasangka buruk. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena apa? Karena prasangka buruk itu adalah sebuah ucapan yang paling dusta. Padahal belum diucapkan, tapi sudah dikatakan ucapan yang paling dusta. Makanya dari kasus yang kita lihat saat ini, para penuntut ilmu, jamaah ke jamaahnya, kita perlu tahu ada hal yang kurang di sini. Ada syai' halal, ada suatu hal yang celah di situ yang harus kita tamban. Apa itu? Harusnya kita duluan belajar apa? Adab. Harusnya sebelum kita menimba ilmu. Antum perhatikan Pak, Masya Allah, ulama salaf zaman dahulu, mereka itu menuntut atau belajar adab sebelum belajar apa? Ilmu. Mereka nggak akan belajar fikih khilaf, nggak akan belajar madhahib, istilahnya muqaratul madhahib, perbandingan madhab, enggak. Sampai kapan? Sampai mereka dalamin adabnya dulu. Kalau belum apa-apa langsung masuk ke fikih khilaf, tengoklah Pak, khilaf kita sama kawan, kita akan istilahnya gontok-gontokan. Percayalah sama ana. Ketika terjadi khilaf seperti itu, adab harus ada. Makanya tadi yang ana sampaikan, kalau seandainya kita nggak dibarengi dengan adab, habislah kita. Antum tahu Sufyan berkata, Sufyan beliau mengatakan, kana ar-rajul, dulu di zaman kami, idza arada an yaktubal hadis, kalau dia ingin menulis hadis, belajar ilmu hadis, maksudnya kalau belajar hadis Pak, keluarnya itu nanti sebagai muhaddithun, orang ahli hadis yang ngerti tentang masalah semisal al-jarh wa ta'dil, fulan thiqah, fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan wadda'ul hadis dan sebagainya. Dia menguasai itu. Tapi dia nggak akan mulai belajar ulumul hadis, wala menghafal hadis, meriwayatkan hadis. Sampai kapan? Sampai ta'abbad. Dia jadi ahli ibadah dulu. Tunduk sama Allah dulu, Masya Allah. Wa ta'addab, dan dia beradab dulu. Berapa lama? Qabla dzalika bi 20 sana. Sebelum dia menuntut hadis, belajar hadis, dia jadi ahli ibadah, rajin ibadahnya, kuat adabnya, dia pelajari selama 20 tahun dulu. Berapa tahun? 20 tahun. Baru dengan cara itu dia masuk ke apa? Ulumul hadis. Ana ambil contoh, zaman dahulu mereka sudah belajar ilmu atau belajar adab gitu ya, sudah dibiasakan dengan agama itu dari kecil. Dari bahkan 10 tahun sudah hafal Quran, 7 tahun sudah hafal Quran, itu biasa. Anggaplah dari 10 tahun. Selama 20 tahun dia belajar apa? Adab. Sampai umur 30 tahun baru diajarkan ilmu. Dan itu cukup kafin. Loh, Nabi kita Muhammad SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa taala turun wahyu umur berapa? 40 tahun. Cukup, yang penting dasar-dasarnya dulu. Jangan antum belajar mau belum apa-apa belajar A, belajar B, belajar C. Bahkan sebagian kita itu sudah mempelajari ilmu-ilmu tinggi. Semisal tentang masalah perdebatan yang ada dalam asma dan sifat Allah. Ini nanti dulu Pak, nanti dulu. Percayalah sama anak, nanti dulu. Kalau tidak keras, kalau seandainya nggak diperdalami dari awal, akidah wasitiyah kami nggak pelajari dulu. Sampai kapan dulu di pondok? Sampai tsanawi, SMA, baru kami pelajari. Kalau tidak Pak, antum sudah terbiasa mendebat sana, mendebat sini, mendebat sana, mendebat sini, akhirnya sulit. Sama kayak belajar fikih. Kami ini dipelajari fikih itu fikih al-wajiz. Satu pendapat dulu. Nanti ustadznya akan menyampaikan di luar pendapat ini tetap ada pendapat yang lain. Tapi kita belajar dulu satu apa? Biar kokoh dulu, biar kuat dulu. Nanti baru belajar apa? Muqaratul madhahib. Seperti itu. Kalau enggak akan kacau kita ini Pak. Karena nggak akan ada adabnya. Sama sekali, Masya Allah. Ana dapat cerita dari salah satu ikhwah. Ini beliau yang terjadi sama beliau. Dulu saat ana awal-awal kenal sunnah, Ustaz, abi ana bantah, ana teriak depan abi ana. Ini beliau sudah tua loh ya. Ngomong dulu, ana kenal sunnah pertama kali, ana bentak bapak ana, Ustaz. Ajib. Karena mereka nggak belajar adab tentang orang tua, adab tentang berdakwah, nggak belajar. Taunya belajar yang penting apa? Ini A, ini B, ini C. Harusnya adab dulu yang disampaikan. Dan ini terjadi di mana-mana. Bahkan Masya Allah,
ulama salaf itu mementingkan adab baru ilmu. Mereka dahulukan adab. Apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah? Beliau mengatakan, qala li Makhlad ibn Husain. Makhlad ibn Husain berkata kepada saya, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaj minna ila kathirin minal hadith. Kita ini jauh lebih butuh adab dibandingkan kita butuh ilmu. Kalau kita sekarang yang kita cari apa? Adab atau ilmu? Ilmu. Kajian ilmu ramai fikihnya. Kajian adab killah kalilah, jumlahnya sedikit sekali. Itu baik, udah tahu kami. Padahal nggak didalemin gitu loh. Tapi kalau kajian fikih, masya Allah, di mana-mana ramai. Antum coba perhatikan kutubul akidah, kitab-kitab akidah yang dibahas oleh para ulama, insya Allah di akhirnya nanti dibahas juga tentang masalah adab. Ada itu. Kenapa? Agar kita ini tidak menjadi buas akhlaknya. Itu bahaya. Mereka itu lebih mendahulukan apa? Adab dibandingkan ilmunya saja. Masya Allah tabarakallah rahman. Dan kita ini lebih mudah berdakwah kepada orang lain dengan adab dibandingkan dengan ilmu. Antum berdakwah kepada orang awam nih dengan adab, mereka cepat ngikut kepada kita. Tapi kalau antum tidak beradab, antum sampaikan kalau Allah kalau Rasul, akan ditolak. Mereka bukan nolak kalau Allah kalau Rasulnya, bukan. Tapi mereka tolak cara kita. Akhirnya dengan cara kita yang salah, mereka tolak kalau Allah kalau Rasul tadi. Harusnya bisa mereka terima, masya Allah, kalau dengan adab. Tapi tanpa antum sampaikan kalau Allah, tanpa antum sampaikan kalau Rasul, antum tunjukkan akhlak saja, ngikut mereka nanti. Dan ini sudah dirasakan oleh semua orang yang berdakwah, yang merintis-rintis dakwah ini. Mungkin awal-awal yang awamnya ya, jamaahnya semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Mereka kan nggak hafal Al-Quran, mereka nggak hafal hadis, tapi mereka tunjukkan adab saja. Yang lain ngikut, fulan ngikut, fulan ngikut, fulan ngikut, sampai ramai, masya Allah. Baru bisa datangkan ustaz, baru nyampe ilmu di situ. Jadi dulu dakwahnya kan apa? Adab pertama kali. Tunjukkan gimana kita senyum, tunjukkan gimana kita bergaul dan sebagainya. Walaupun cobaan dengan adab yang baik saja, kadang-kadang kita diusir. Apalagi tidak ada adab. Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin adim. Akhlak Nabi itu baik sekali. Nabi diusir. Apalagi kalau nggak baik. Apa kata Allah? Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau ini bersikap keras, bersikap bengis, lan faddu min haulik, maka mereka akan kabur dari engkau. Pergi mereka semua dari kita. Karena kenapa? Nggak ada adabnya, masya Allah. Dan antum tahu kenapa penting adab untuk kita para penuntut ilmu? Perhatikan Pak, masya Allah. Kata Ibnu Mubarak, ini kaidah antum tanamkan dalam benak antum. Orang biasanya nuntut ilmu tidak beradab, biasanya nggak pernah ngamalkan ilmu dia. Ambil contoh, dia belajar nih nuntut ilmu, mempelajari sholat malam, mempelajari apa? Sholat malam. Tapi tak beradab dia sama orang, biasanya dia nggak ngamalkan ilmu ya, tak pernah sholat malam. Duduk dia kajian, dia tahu keutamaan fadail Quran, keutamaan Al-Quran, fadail hifdzil Quran, keutamaan menghafal Quran, keutamaan membaca Quran, tahu dia semua di kepala dia, tahu. Tapi sedikit mereka yang ngamalkan. Ini kaidah dari Ibnu Mubarak. Kenapa? Karena mereka nggak beradab. Apa kata beliau? Man tahawana bil adabi. Siapa saja yang meremehkan adab dalam menuntut ilmu, uqiba bihirmani sunan, Allah akan haramkan dia mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Jadi ilmu itu sebagai koleksi saja. Quran, tahu dia keutamaan baca Quran, koleksi saja, nggak dibaca Quran itu. Sholat malam, tahu keutamaan sholat malam, sebagai koleksi, dia nggak kerjakan itu. Sedekah juga sama, tahu keutamaan sedekah, hari ini pun tak pernah sedekah. Itu kenapa? Allah haramkan dia untuk kerjakan ilmu yang sudah dia dapatkan. Kenapa? Nggak beradab. Percayalah sama anak. Orang yang lisannya tajam, orang yang istilah tidak ada memiliki adab, sedikit ibadah dia, sedikit. Ini kata Al-Imam Ibnu Mubarak, wa man tahawana bi sunani uqiba bi hirmanil faraid. Kalau seandainya Allah sudah mencegah dia dari amal-amalan yang hukumnya sunnah, pasti Allah akan haramkan dia dari hukum-hukum yang wajib.
malah sholat sunnah rawatibnya, malah sholat sunnah apanya, sholat duhanya, sholat apa ya, semua malas. Biasanya lama kelamaan Allah akan jadikan dia tinggalkan yang wajib-wajibnya. Masya Allah. Ini kaidah, Pak. Kenapa? Karena tidak beradab. Wa man tahawana bil fara'id uqiba bi hirmanil ma'rifah. Barang siapa yang dia itu meremehkan hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan, Allah akan cegah dia untuk mengenal Allah. Tidak kenal siapa Allah. Jadi ketika dia sudah kena timpa musibah, dikarenakan dia tidak memiliki adab, dia bingung mau lari kemana, gak kenal sama Allah, ngeluh sana, ngeluh sini. Padahal ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cegat dia sehingga dia gak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena gak ada adab sama sekali, Pak. Nah, gimana kondisi kita sekarang? Hari ini sudah gak kita sholawat untuk Nabi? Hari ini sudah gak kita baca Quran? Taib semalam udah gak kita sholat malam? Ini sunnah semua lo ya. Hari ini sudah gak kita bersedekah? Hari ini. Kalau dibukakan itu semua habis, Pak. Berbeda sama orang-orang beradab. Antum tahu Abu Bakar? Masya Allah. Nabi SAW pernah berkumpul bersama Abu Bakar dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Man asbaha minkumul yaum sha'ima. Siapa hari ini yang berpuasa sunnah? Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Siapa dari kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sedang sakit? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Saya lagi, Abu Bakar lagi. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Dia lagi. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah? Saya lagi. Abu Bakar. Kenapa? Karena orang yang paling mudah beradab dengan ilmunya siapa? Abu Bakar. Tapi ketika antum dihalangi oleh Allah untuk berbuat ibadah-ibadah, kayaknya malas gitu ya, tapi masih gajian, itu biasanya orang-orang yang tidak beradab. Kalau antum ngerasa itu, Pak, tidak usah kita nunjuk orang, tak usah, jangan. Tunjuk diri kita lah. Tunjuk diri kita. Oh, sudah kita amalkan ini sunnah? Sudahkah kita ini mengerjakan hal-hal yang Allah wajibkan? Atau kita ada rasa kemalasan dan sebagainya? Itu akan ketahuan, Pak. Berarti selama ini kalau ana susah ngerjakan yang sunnah, susah ngerjakan yang wajib, nampaknya ana ini tidak diberkahi ilmunya, karena ana tidak beradab. Berarti rubah adabnya. Sama orang tuh, Pak, senyum tuh lebar. Ana itu, Pak, Masya Allah, kenal istilahnya, Masya Allah, dosen-dosen kita, ustadz-ustadz kita itu, ustadz yang paling mudah untuk senyum itu Ustadz Syafiq Wasalama. Ana lihat itu beliau, hatta kepada orang yang nggak kenal beliau dan beliau nggak kenal sama mereka, beliau itu seakan-akan kenal. Percaya sama Anda? Senyum tuh lebar, ahlan kifal, gimana kabar antum, sehat? Padahal nggak kenal siapa dia kan, tapi ternyata Allah berkahi di situ. Allah luaskan dakwah beliau hafizahullah. Kenapa? Karena memang dampak itu besar. Adab itu penting sekali. Jangan acuh tak acuh. Jangan kita itu remehkan di situ. Antum tahu, Pak, kalau kita terbiasa untuk muka cemberut gitu ya, muka cemberut, bawaannya murung, baik. Antum tahu ada salah seorang sahabat, Masya Allah, dia ini namanya hazin. Apa arti hazin? Sedih, murung ya. Maka Nabi katakan apa? La bal anta sahal. Saya rubah nama engkau namanya Sahal. Sahal itu mudah, hidupnya mudah, bawaannya enak, mudah, senyum, Sahal. Apa kata dia? Wallahi la ughayyiru ismi sammani abi. Demi Allah, aku enggak mau rubah nama saya, yang ngasih nama ini adalah bapak saya. Apa kata Rasul? Idan fana'am. Kalau gitu ya sudah. Masih murung, baik. Kalau diganti Sahal, dia akan senyum. Masya Allah. Apa kata cucunya? Anda lupa cucunya, kalau nggak salah Hasan al-Basri atau siapa, lupa. Oh, Sa'id bin Musayyib. Cucunya nih, ini ulama. Apa kata beliau? Fama zalatil hazunatu fina
Kami itu selalu murung. Sebabnya kakek kami nggak mau diganti namanya. Masya Allah. Itu ngaruh, Pak. Antum sekarang kondisinya suka cemberut. Kena kan antum nanti? Kena ke cucu kita. Naam sahih. Makanya harus antum tampakkan senyumnya, Masya Allah. Peringatan yang Allah peringatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, ditegur sama Allah. Nabi berbuat keliru, ditegur. Kasus apa? Muka apa? Masam. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Taib. Ketika kapan? Anja'ahul a'ma. Ketika didatangi oleh orang buta. Pak, orang buta, antum mau senyum lebar, mau senyum tipis, mau muka masam, sama aja. Ngaruh nggak di dia? Antum senyum pun dia tak tahu. Antum ketawa pun kalau antum nggak keluar suara tak tahu juga. Tapi diingatkan oleh Allah, tetap tidak boleh, sampai orang buta pun tak boleh. Apalagi sama ikhwah, sama kawan yang ada matanya, yang memiliki penglihatan, tambah tidak boleh. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran Karim agar kita sadar loh Pak. Sampai disebutkan bukan anja'ahu ibnu Ummi Maktum, enggak, anja'ahul a'ma, kata Allah. Ketika orang buta datang untuk dia, orang buta sengaja dikasih tahu oleh Allah. Sampai apa isyaratnya? Hatta untuk orang buta pun jangan cemberut. Adab kita tampakkan. Itu Allah Subhanahu wa taala akan berkahi untuk kita. Makanya mereka ini Masya Allah, adab sama akhlak, adab sama ilmu itu Pak harus seimbang nih. Akhlak kita jalan, ilmu kita juga jalan. Sekarang ini sama-sama. Nah, Anda tidak tahu kalau di sini nih kajian adab ada? Ada ya? Jangan tak ada. Fikih ada, oke. Tafsir ada, oke. Akidah ada, oke. Ada. Atau Senin malam, Selasa kajian ada kajian. Kitab apa? Senin malam Selasa ada kajian di sini. Oh, ada. Taib. Selasa malam Rabu ada kajian. Malam Kamis, Rabu malam Kamis kajian apa? Kok antum tak hafal? Riyadhus Shalihin. Oh, Riyadhus Shalihin ya, bisa. Riyadhus Shalihin ini banyak adab di situ. Taib. Nah, itu bagus Masya Allah. Harus ada adabnya. Kalau tidak bahaya. Dan Masya Allah, Malik ibn Anas Pak ya, syarat menuntut ilmu ini di sisinya Malik ibn Anas, Imam Malik guru Imam Syafi'i. Orang dikatakan menuntut ilmu kapan? Haqqun ala man talabal ilm. Sudah menjadi kewajiban bagi para penuntut ilmu, wajib bagi Imam Syafi'i an yakuna lahu waqarun wa sakinah. Dia memiliki sikap waqar, sikap tunduk, Masya Allah, sakinah, tenang, tidak gerusah gerusu. Ketika bertikai sama kawannya, tidak cerita sana cerita sini, ngomporin orang. Enggak. Dia simpan untuk diri dia sendiri, waqar dia simpan, tunduk dia, Masya Allah. Sikap bijak gitu loh, tidak meledak-ledak. Ada orang ini kadang-kadang meledak-ledak dia, bersinggungan sama orang aja ledak sana ledak sini, Masya Allah. Ini yang bisa merusak dakwah. Maka kata beliau harus waqar, harus tunduk, tenang jiwanya, Masya Allah. Wasakinah, nyaman jiwanya, harus kayak gitu thalibul ilm. Tidak cepat terima kabar sebar sana, terima kabar sebar sana, Masya Allah. Tidak seperti itu. Wa khasyah. Penuntut ilmu itu harus takut sama Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang dikatakan ulama kapan dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak takut kepada Allah, bukan ulama. Bukan orang-orang para penuntut ilmu yang tak takut kepada Allah. Ketika sampai kepada dia haram untuk makan A, makan B, makan C, jangan dikerjakan, takut sama Allah. Tidak lagi dia mikir tapi kan gini, tapi kan gitu. Karena ada sebagian tempat, Masya Allah, dia masih tebang pilih, masih pilih-pilih syariat. Ini tidak boleh sama sekali. Ana akan belajar menuntut ilmu selama yang dibahas bukan riba. Kalau riba ana pulang, Ustaz. Gimana? Nggak bisa, harus khasyah dia.
Kapan disampaikan ayat Allah, kapan disampaikan hadis Nabi, khasyah, takut dia semua. Dan kita ini Pak sekarang ya Allah, memang hati kita ini tidak tahu, kayaknya sudah terlalu keras dengan dunia, udah terlalu capek antum dengan dunia, akhirnya hati antum tuh keras, tidak ada lembut-lembutnya sama sekali. Dulu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kapan dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, ini jantung mereka tuh Pak langsung berdebar. Antum berdebar kapan lihat hantu, lihat jin dudang, takut nggak bisa gerak dan sebagainya. Al-Quran Al-Karim ketika dibacakan tak ada takutnya, na'udzubillah. Padahal kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung yang besar, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, engkau akan lihat gunung tadi yang besar tunduk pecah. Kenapa? Min khasyatillah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut Pak. Yang menjadi patokan kita nih sekarang, kalau seandainya kita nggak takut sama Allah Pak, ya Allahu Akbar, Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, ketika beliau berwudu, selalu setiap berwudu baka. Idza tawadda'a baka, idza tawadda'a baka. Ali Zainal Abidin setiap wudu nangis, setiap wudu nangis, setiap wudu nangis, selalu seperti itu. Kenapa? Hati itu lembut. Murid-murid nanya, ya Ali, wahai Ali, lima yuk beki, kenapa kau nangis? Lima beki, kenapa kau nangis wahai Ali? Wa kaifa la abki wa akifu baina yadi rabbi. Aku nggak bisa kalau nggak nangis, sedangkan aku ini akan tegak di hadapan Allah. Salat itu Pak, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi kita Muhammad SAW sakit ya. Nabi sakit sekarat, Nabi hendak meninggal. Nabi SAW sadar yang beliau tanya bukan tentang A, tentang B, tentang C dunia para sahabat, enggak. Yang Nabi tanya saking takutnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, asallan nas, apakah sahabat-sahabat saya sudah sholat? Apa kata mereka? La ya Rasulullah hum yatadirunak. Enggak ya Rasulullah, mereka enggak mau sholat dulu, mereka rindu kepada engkau untuk jadi imam. Nabi SAW hendak wudu, pingsan lagi SAW. Bangun lagi Nabi SAW, sadar. Yang pertama Nabi tanya, saking takutnya Nabi SAW umat yang meninggalkan sholat, asallan nas, apakah sahabat-sahabat saya sudah sholat? La ya Rasulullah hum yatadhirunak, enggak ya Rasulullah, mereka nunggu engkau ya Rasulullah. Pingsan lagi. Sampai ketiga kali seperti itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah ketika Nabi perintahkan Abu Bakar jadi imam? Jangan Abu Bakar. Abu Bakar setiap kali sholat selalu nangis, nanti para sahabat akan lama sholatnya. Kenapa? Nunggu nangisnya siapa? Abu Bakar. Takut Pak Abu Bakar sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran Al-Karim, Abu Bakar selalu seperti itu. Entah kenapa Abu Bakar baca Quran selalu nangis. Itu ada Pak kedekatan Pak, ada kedekatan antara Abu Bakar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajar Abu Bakar dikasih fasilitas khusus untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Abu Bakar, kemana Rasul berangkat, di situ ada Abu Bakar. Sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tsaniyatnain idhuma fil ghar, orang kedua dari dua orang, Masya Allah. Cuman berdua mereka ini Pak, cuman dua orang ini Pak. Kenapa Allah kasih fasilitas itu? Saking takutnya Abu Bakar dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kedekatan fasilitas itu Pak. Kemana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar. Dan bahkan Masya Allah, meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Abu Bakar dikuburkan di sampingnya siapa? Rasulullah SAW. Ada orang berikutnya yang takut juga sama Allah, yang paling besar takutnya sama Allah setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar ini tegas Pak. Dulu Umar ini bengis. Dulu sekeras-kerasnya Umar, ketika masuk Islam lembut sekali hati Umar, tapi tegas dia.
Antum tahu salah seorang budak wanita dipukul oleh Umar buta matanya. Namanya Zunairah. Dipukul sama Umar. Antum tahu adiknya Umar masuk Islam siapa namanya? Fatimah. Baca Al-Quran Al-Karim, Umar dengar dipukul Pak sampai berdarah. Keras Umar dulu, bengis. Zunairah sampai buta, Masya Allah. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika buta Zunairah, selang beberapa lama bisa lihat lagi, Masya Allah. Bengis Umar. Ketika masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang yang paling takut setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Adab itu, Pak. Dikatakan ulama, dikatakan penuntut ilmu, kapan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Khasyah. Bahkan pernah kondisinya, Pak, Masya Allah, Umar ini ketika mau wafat berharap dikuburkan di samping siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga siapa? Abu Bakar. Padahal itu sudah disiapkan oleh siapa? Aisyah. Nabi meninggal di rumahnya Aisyah. Abu Bakar dikuburkan di rumahnya Aisyah. Abu Bakar bapaknya Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha berharap meninggal di siapa? Di samping Abu Bakar bapaknya dan di samping suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanaha Umar. Umar mau meninggal. Umar minta izin sama Ibn Umar. Ibn Umar berangkat. Wahai anakku, berangkat kepada Aisyah, minta izin agar bapak bisa dikuburkan di samping sahabat saya. Aisyah radhiyallahu taala anha termenung. Kenapa? Sempit kamarnya Aisyah. Sempit kamarnya apa? Aisyah. Kalau mau dikuburkan di situ, cukup tambah satu lagi kuburan. Apa kata Aisyah? Nah, Pak, Masya Allah, karam. Ini sikap istilahnya dermawannya Aisyah. Dikuburkan di situ siapa? Umar bin Khattab. Falamma dufin Umar. Ketika Umar dikuburkan, Aisyah selalu mengunjungi Abu Bakar, mengunjungi Rasulullah, mengunjungi Umar pakai jilbab Aisyah. Pakai jilbab. Kenapa? Takut sama Allah. Padahal sebenarnya udah meninggal. Malu sama Allah, malu sama Umar. Umar nggak bisa lagi lihat. Sekarang lihat gimana para penuntut ilmu yang katanya sudah bercadar, yang katanya sudah berjilbab, joget-joget pakai musik dan sebagainya. Nggak lagi ada rasa malu. Kenapa nggak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak takut sama sekali. Mereka seperti itu cuma merubah casing saja. Kita ini bukan perhatikan casing tok gitu loh ya, cuman penampilan. Hijrah itu bukan taghyirul madhar, bukan merubah penampilan, bukan. Hijrah itu menuntut ilmu itu, kata para ulama, kata Nabi kita SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang dikatakan hijrah kapan dia tinggalkan semua yang Allah haramkan. Itu baru hijrah. Itu baru menuntut ilmu. In kabba 'alal ilm. Dia tunduk pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Dikatakan penuntut ilmu ketika dia mengikuti gaya orang-orang para ulama zaman dulu. Gimana kita berpenampilan? Ikuti orang-orang zaman dahulu. Sekarang kita ini udah mulai malu untuk menampilkan bagaimana tampilan madhar Islami, penampilan-penampilan sebagaimana Rasulullah SAW berpenampilan. Kenapa? Takut dituding A, dituding B, dituding C dan sebagainya. Padahal pahlawan kita pun pakai jubah. Pahlawan kita pun pakai apa? Sorban. Antum sebut satu siapa? Imam Bonjol. Keluar sudah namanya, semua orang tahu. Anak SD tanyakan Imam Bonjol. Bahkan di duit pun ulama kita seperti itu berpenampilannya. Kenapa kita malu ayyuhal ikhwatul kiram? Dikatakan kata Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, kalau penuntut ilmu itu an yakuna muttabi'an, dia ikuti li athari man madha qablahu, jejak-jejak orang sebelum kita. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana zikirnya, bagaimana penampilannya. Makanya Sufyan pernah dikirimkan sama ibunya. Sufyan ini lahir dan ternyata Masya Allah tidak lama Sufyan ini memang yatim. Sufyan tidak ada bapaknya yang nanggung. Siapa yang nanggung? Ummahnya, ibunya. Apa kata ibunya Sufyan? Ya Sufyan, berangkat engkau menuntut ilmu.
Tapi kalau seandainya engkau nggak berubah gaya jalan engkau, nggak berubah gaya makannya, nggak berubah gaya minumnya, nggak berubah gaya muamalahnya, uti ilaina, pulang ke kita, nggak usah belajar. Kenapa? Ilmu bukan sebagai penolong engkau, justru apa? Yang memadaratkan engkau. Kenapa hadis Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran ini adalah hujjah yang nolong kita atau hujjah yang menggugat kita. Antum tahu mahkamah di hari kiamat itu nanti ada persidangan, diadili kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ada pengacaranya yang nolong kita, dan di saat yang sama ada istilahnya gugatan yang diajukan oleh jaksanya. Nah, kalau seandainya Al-Quran ini netral dia ini bisa jadi hujjatun laka, yang nolong kita sebagaimana pengacara di dunia ini, Pak, Masya Allah, nolong kita. Hari kiamat yang nolong kita siapa? Bukan pengacara, nggak bisa lagi mereka. Al-Quran, kalau kita ngamalkan Quran. Tapi apa? Au alaika, atau Quran ini bisa jadi hujjah yang membuat kita kalau kita nggak mengamalkan Al-Quran. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya tentang masalah apa? Akhlaknya Rasul. Rasul pernah ditanya, Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah? Kanat khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa kata Quran? Apa isi Al-Quran? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau adalah orang yang paling getol beradab dengan adabnya Al-Quran Al-Karim. Pak, maka dari itu antum ketika mau belajar perhatikan adab. Dan bahkan Masya Allah, Ibn Sirin itu perhatian betul dengan adab gurunya. Ditengok, dipelajari sama Ibn Sirin. Bagaimana gurunya ditiru, semuanya. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kana Ibn Sirin qad marida. Pernah suatu saat Ibn Sirin itu sakit. Wa takhallafa 'anil hajj, sehingga nggak bisa berangkat haji. Padahal beliau ini mau berangkat haji, pertama mau ibadah haji, yang kedua mau jumpa dengan Al-Qasim ibn Muhammad. Al-Qasim ibn Muhammad ini adalah seorang ulama di zamannya itu terkenal, adabnya bagus, Masya Allah. Sakit Ibn Sirin. Apa kata Imam Malik? Fakana ya'muru man yahuj an yanzura ila hajil Qasim ibn Muhammad. Maka Ibn Sirin langsung memerintahkan orang-orang yang berangkat haji dari kampungnya untuk melihat bagaimana akhlaknya Al-Qasim ibn Muhammad. Dari segi apa? Perhatikan, Pak. Min labusihi, gimana pakaiannya. Diperhatikan loh, Pak. Pakaian ustadz itu diperhatikan. Sama siapa? Ibn Sirin. Gimana cara berpakaian ustadznya itu? Insya Allah. Saya mau contoh dia. Dicontoh, Pak. Makanya santri-santri kami itu, Pak, banyak pakai surban. Anda tidak pernah suruh mereka pakai surban, tidak pernah suruh. Mereka minta sama ummah mereka untuk apa? Beli surban. Mau nyontoh aja. Anda tidak pernah suruh, Anda nggak pernah wajibkan. Yang diperintahkan, Pak, di pondok tuh pakai songkok, peci apa di sini namanya? Kupluk apa? Kopiah yang istilahnya kopiah nasional lah, tahu kan? Itu yang diperintahkan. Surban tidak ada, Pak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai kopiah itu ketika cuma belajar. Di luar belajar pakai surban mereka semua. Pakai surban. Anda tidak pernah surban dan Anda nggak wajibkan. Tapi ini terjadi. Ibn Sirin itu di hobi, Pak, niru gurunya gimana? Antum tiru guru antum gimana, Pak? Biasanya ustadz itu akan menampilkan mazhar Islami. Kalau gurunya tidak pernah buka peci, jangan buka peci antum. Kalau gurunya pakai mazhar Islami, pakai mazhar Islami. Kita nggak pernah suruh antum pakailah koko, enggak usah. Anda nggak pernah suruh antum. Tapi kalau antum, Pak, ternyata antum tiru guru antum, itu keberkahan insya Allah. Karena nggak menyelisih syariat Islam. Dan ini terjadi dari zaman ke zaman, Pak. Pakaian diperhatikan, Masya Allah. Kalau ustadznya tidak pernah isbal, jangan antum coba-coba isbal. Nggak apa-apa lah, sikit-sikit aja isbal sesekali. Jangan, Pak. Nggak usah potong pakaian, Pak. Tiru gimana ustadznya, tiru sudah. Nggak usah jauh-jauh. Taib. Yang kedua, Pak,
tentang bagaimana beliau ini bermuamalah sama kawan-kawannya. Diperhatikan senyumnya, wa nahyati, sekitaran beliau ini gimana dengan sekitarnya, ditiru. Sering enggak bergaul, senyum enggak, mudah enggak orangnya dan sebagainya. Ternyata disebutkan sifatnya Al-Qasim ibn Muhammad ditiru sama Ibn Sirin. Para ulama itu Pak peniru ulung mereka. Nirunya mudah. Kita ini ya Allah susah niru, malas niru. Sahabat dulu Pak bagaimana Rasul ditiru. Antum tahu Ibn Umar, sendalnya Ibn Umar persis gayanya mirip sendalnya Rasul. Di talinya itu ada bulu-bulunya. Dibuat sama Ibn Umar sama. Antum pelajari Syama'il Muhammadiyah. Kenapa seperti itu gaya model sendalnya Ibn Umar? Berharap mirip dengan sendalnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dicontoh langsung Pak. Antum contoh gimana guru-guru antum. Itu ada penuntut ilmu. Antum tahu Pak, Masya Allah, kalau kita, makanya tadi Anda sampaikan, kalau antum menuntut ilmu, berusahalah untuk jadi peniru ulung yang baik dari ustadz-ustadznya. Tapi kalau buruk jangan. Yang baik Pak, jadi peniru ulung. Usahakan bisa. Gak usah sampai disuruh. Karena para sahabat Nabi SAW tidak disuruh pun ngikuti Nabi. Anda ambil contoh nih Pak, contoh saja, ringkas saja. Ini juga pernah Anda sampaikan kemarin. Nabi SAW lagi sholat. Lagi apa? Sholat. Tiba-tiba Nabi SAW lempar sendalnya. Pak, semua sahabat lempar sendal semua. Jadi masjid itu apa? Penuh dengan lemparan sendal. Kenapa bisa terjadi? Nabi SAW habis sholat nanya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Apa kata mereka? Ringkas saja. Ra'aina alqaita na'laka fa alqaina ni'alana. Kami lihat engkau melempar sendal engkau, maka kami lempar sendal-sendal kami. Itu peniru ulung itu. Bisa nggak kita kayak gitu Pak terhadap guru-guru kita? Masya Allah. Nah sembarangan. Takut mereka Pak. Mereka mencontoh Rasulullah SAW. Nabi pernah mengharamkan untuk memakai cincin dari emas. Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Ini emas bukan? Jangan antum kira emas ini. Enggak, kuningan. Nah ini bukan emas nih. Haram pakai apa? Emas. Haram. Ini kuningan. Tidak ada masalah kalau kuningan. Ijma' para ulama emas haram. Kuningan ijma' para ulama boleh hukumnya. Taib. Antum tahu Nabi SAW pernah mengharamkan cincin dari emas dipakai laki-laki. Ternyata Masya Allah ada yang masih pakai apa? Cincin emas. Mungkin dia nggak dengar hadis itu. Mungkin dia nggak tahu hadis itu. Nabi SAW langsung tarik cincinnya. Nabi SAW langsung katakan, ya'midu ahadukum ila jumratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Kawan kalian telah mengambil bara api neraka, dia letakkan di tangannya. Campakkan sama Nabi SAW saking marahnya beliau. Apa yang terjadi Pak? Nabi langsung pergi. Perhatikan Pak, bagaimana mereka takut ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab, ini penting nih Pak. Ketika Nabi pergi, apa kata sahabat yang lain? Khudhu fantafi' bihi, ambillah. Enggak apa-apa, engkau bisa mengambil manfaatnya, jangan dipakai lagi tapi dijual. Apa kata dia? Wallahi la akhudhuhu wa qad tarahu Rasulullah SAW. Demi Allah, aku enggak akan ambil itu cincin sedangkan dia telah dicampakkan oleh Nabi SAW. Pak, sampai kayak gitu Pak. Emas nih, satu emas tuh berapa gram biasanya cincin emas? Ibu-ibu, cincin emas berapa Pak sekarang? Anda enggak tahu? Ada sampai berapa 1 gram itu ada? Anggaplah oke lah 500 ribu lah, sudah 500 ribu. Pak, lumayan nggak 500 ribu bagi kita? Lumayan. Ambil jual. Dapat angka 500 ribu lumayan Pak. Masya Allah, kita ambil manfaatnya, nggak kita pakai lagi. Oh tapi mereka peniru ulung Pak. Sami'na wa ta'na. Itu antum harus pelajari Pak. Makanya ala kulli hal di sini. Antum apalagi Masya Allah ya. Anak nasihat ke antum semua. Antum belajar Pak. Usahakan jangan malu untuk nutupi kepala antum. Usahakan. Kalau ada yang belum nutup kepala tidak ada masalah Pak. Kedepannya.
Ana sampaikan ini Pak, karena ulama salaf zaman dahulu tidak pernah buka kepala mereka, nggak pernah, tutup pakai pecinya, tutup pakai imamanya. Kalaupun terpaksa ini, antum boleh pakai topi halal, nggak ada masalah, tutupi. Tapi pakai kupluk semisal, silahkan pakai kopiah atau pakai apa ya, tutupi Pak. Tiru Pak bagaimana para ulama zaman dahulu. Kenapa? Karena mereka di zaman dulu, fa innahu la yu'khadul ilm, gak diambil ilmu dari orang yang hilang muruahnya. Siapa orang hilang muruahnya? Kaman marra bisuq maksyufar ra's, seperti orang yang berjalan di pasar dalam kondisi nggak pakai peci. Itu nggak diambil ilmunya tuh Pak. Makanya ulama zaman dulu pakai peci. Nah kita para penuntut ilmu usahakan pakai peci. Nah kalau ada yang nggak pakai peci jangan tersinggung Pak. Maksudnya tidak ada masalah. Mungkin belum tahu hadisnya atau belum tahu ilmunya, belum tahu adabnya, tidak ada masalah. Dan ini nggak wajib. Tapi ini termasuk bagian kita untuk menghormati ilmu. Beda loh Pak. Wallahi beda. Antum pakai peci sama nggak pakai peci beda. Antum pakai pakaian takwa sama nggak pakai pakaian takwa beda. Apa kata Allah? Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Ana ambil contoh. Antum tak pakai peci, lewat nih semisal perempuan putih bening semisal. Antum bisa tengok dia lama. Coba antum pakai peci, pakai gamis berjenggot pula, lewat perempuan tak istilahnya nampak betisnya, nampak pahanya, antum nampak langsung antum tundukkan. Antum gak akan berani nengok lama. Apa kata orang? Iya Pak Haji jelalatan, Pak Haji jelalatan. Malu antum, apalagi jenggotan kita nih. Dijaga Pak, karamatul rajul. Antum seandainya nggak pakai peci, Bang, nggak pakai gamis, nggak pakai jubahnya, antum bisa masuk ke tempat hal-hal yang Allah haramkan, diskotiknya semisal, masuk bioskopnya semisal, masuk apa lagi, karaoke-nya semisal, bisa antum masuk. Tapi kalau antum pakai peci, mau masuk? Nggak bisa. Pakai jubah bisa masuk? Nggak bisa. Nggak akan bisa Pak. Itu menjaga kita para penuntut ilmu. Jadi ilmu yang jaga kita. Di saat yang sama kita menjaga ilmu. Maksudnya kita ngafal ilmu, nanti dengan otomatis lo ya, ilmu menjaga kita. Kapan nampak akhwat tundukkan pandangan. Kalau antum tengok terus Pak, ya wajar antum nggak hafal-hafal Quran. Antum berusaha ngafal juz 30, yang lupa 30 juz. Ngafalnya juz 30, yang lupa berapa juz? 30 juz. Kenapa kayak gitu? Nah kita kalau menuntut ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi kita itu bisa dijaga oleh Allah ketakwaannya. Wallahu a'lam. Dan disebutkan oleh Ibn Wahab. Ibn Wahab mengatakan yang namanya ilmu dengan adab, mereka akan ngambil porsi adab jauh lebih besar. Adab itu jauh lebih banyak. Disebut oleh Ibn Wahab, ma naqalna min adabi malikin akthar mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kami ambil dari adabnya Imam Malik jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kami ambil dari ilmunya. Padahal ilmunya Imam Malik itu Pak melimpah ruah. Tapi kata Ibn Wahab yang kami ambil adabnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena fokus mereka itu ke adab, bukan ke ilmu. Tapi Pak, ilmu tetap harus ada, jangan adab doang. Adab itu Pak hablum minan nas. Dan adab juga hablum minan nas dan juga hablum minallah. Jangan kita tinggalkan, oh yang penting adab, yang penting adab. Ini kan terjadi sama orang-orang. Yang penting hijabi hati gitu. Gimana? Tetap tegakkan tauhid, tetap tegakkan belajar fikih, tegakkan sholat, nabi sembarangan. Tapi Pak, porsi mereka itu memang diadab jauh lebih banyak untuk menekan kesombongan tadi. Baik, disebutkan yang lain. Ini nampaknya terlalu dekat ya. Baik. Antum tahu? Diceritakan oleh Ismail ibn Ulayya. Ismail ibn Ulayya ini muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad nih Pak punya murid banyak sekali. Ada murid khusus, ada jamaah awam. Yang duduk di majlisnya Imam Ahmad berapa orang? Apa kata Ismail ibn Ulayya? Kana yajtami'u fi majlisi Ahmad
nahwa khamsati alafin aw yazidun. Yang duduk nuntut ilmu, belajar dari Imam Ahmad dalam majelis beliau, jumlah mereka 5,000, 5.000 orang. 5.000 Pak, satu majelis ini sekali, semua dari penjuru Islam dunia Pak yang dekat dengan kondisi majelisnya Ahmad datang semua. Jumlahnya 5.000 orang. Masya Allah. 5.000, kita 1.000 tak sampai. Ini 5.000. Tapi apa kata Ismail ibn Unayyah? Nahwa 500 yaktubun. Tapi yang mencatat ilmunya Imam Ahmad itu tidak banyak, hanya murid khusus saja. Jumlah mereka 500. Wal baqun, adapun 4.500-nya yata'allamuna minhu husnal adabi. Mereka itu lihat bagaimana adabnya Ahmad ibn Hanbal di depan mereka, ditengok mereka, dipelajari adabnya. Oh gini caranya Imam Ahmad berbicara, gayanya Imam Ahmad menyampaikan, oh gini Imam Ahmad dan sebagainya. Dari situ aja mereka pelajari bagaimana bagusnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wasamt, bagaimana wibawanya Imam Ahmad, itu yang mereka lihat. Cuman mau lihat wajahnya Imam Ahmad. 4.500 pelajari adab. Yang 500-nya apa? Mencatat. Apa kata para ulama di sini, Pak? Berarti menunjukkan bahwasanya memang kita ini mau tak mau memang butuh sama adab. Makanya ilmu di zaman dulu Pak diberkahi. Jumlahnya 5.000 sampai ikut kajian, Pak. Kita ini tidak sampai 5.000, 1.000 pun tak sampai. Masya Allah. Kenapa? Ya karena mungkin kita ini ada beberapa hal yang kurang dari kita. Tapi kalau mereka Pak kesungguhannya itu kuat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muridnya Ibn Mas'ud juga sama. Ibn Mas'ud ini Pak, Masya Allah, orangnya kecil Ibn Mas'ud, tapi pintarnya cerdik, Masya Allah. Tapi kecil. Ibn Mas'ud berdiri, Umar duduk, sama tingginya. Umar duduk, Ibn Mas'ud berdiri, tingginya apa? Sama. Makanya Ibn Mas'ud ini memang kecil tubuh beliau. Pernah beliau ini ngambil kayu arak itu bukan arak homer, bukan, kayu arak yang digunakan untuk apa? Bersiwak. Fahabbatir rih, ini angin ini bertiup kencang, Masya Allah. Ngangkat apa? Jubahnya Ibn Mas'ud. Ya Allah, betisnya itu Pak nggak ada lagi dagingnya. Tulang aja, betis itu tak nampak. Saking apa kecilnya Ibn Mas'ud. Fadhahika unas, sahabat-sahabat yang lain ketawa lah lihat betisnya, ya Allah kecilnian. Apa kata Nabi SAW menghibur Ibn Mas'ud? Wallahi innahuma athqal indallahi min Uhudin. Ini kedua kakinya Ibn Mas'ud jauh lebih kokoh dibandingkan gunung apa? Uhud. Ibn Mas'ud ini cerdik, cerdas, pintar. Dan beliau kalau Ibn Mas'ud, banyak murid Ibn Mas'ud, Pak. Kenapa, Pak? Ibn Mas'ud ini kapan menyampaikan kajian, Pak, retorika itu bagus sekali. Penyampaiannya tertata, penyampaiannya bagus. Orang-orang tuh senang sama Ibn Mas'ud penyampaiannya. Makanya banyak muridnya. Dan bahkan Masya Allah, antum tahu apa kata murid-muridnya Ibn Mas'ud? Ya Ibn Mas'ud, law wa'adzana kulla yaumin, isilah kajian untuk kami setiap hari, tiap malam. Jangan dikelang-kelang. Tiap hari ya Ibn Mas'ud. Kenapa? Karena mereka ini suka dengar ceramahnya Ibn Mas'ud. Masuk di mereka, Masya Allah Tabarakar Rahman. Apa kata Ibn Mas'ud? Innahu ma yamna'uni dhalika illa anni karihtu as-sa'amata alaikum. Aku nih aslinya senang menyampaikan kajian tiap hari, tapi tidak ada yang menghalangi saya kecuali satu. Aku tidak mau kalian bosan melihat saya. Bosan. Kajian tiap hari. Ustaz itu lagi, Ustaz itu lagi. Ustaz itu lagi. Sebagus-bagusnya orang kan bosan, Pak, Masya Allah. Jadi dikelang-kelang, Masya Allah. Tapi Ibn Mas'ud, Pak, saking bagus penyampaian itu banyak pengikutnya, murid banyak. Apa kata murid-murid Ibn Mas'ud? Perhatikan di sini. Kana ashabu Abdullah Ibn Mas'ud yarhaluna ilaihi. Murid-murid Ibn Mas'ud itu berangkat belajar untuk ilmu dari Ibn Mas'ud itu dari segala penjuru. Fayanzuruna ila samtihi. Mereka itu pelajari dari gaya
istilahnya gaya gerak-gerik beliau, husnul hay'ah. Gimana gerak-geriknya Ibn Mas'ud, mereka tuh seneng gitu. Mereka tiru, Pak. Kadang-kadang anak itu gaya jalannya itu sama dengan siapa? Dengan bapaknya. Kenapa? Anak cinta sama bapak. Murid kadang-kadang cara penyampaiannya, retorika itu sama dengan gurunya. Kenapa? Muridnya cinta sama siapa? Gurunya. Ada, Pak. Ada, kita jumpai itu, Masya Allah. Wahajihi. Dan mereka lihat dari Ibn Mas'ud itu gimana sakinah wal waqar, ketenangannya Ibn Mas'ud. Fayatashabbahuna bihi. Mereka tiru gerak-geriknya, Pak, bahkan. Ada salah satu ustaz, ya, kawan kita lah, kakak angkatan anak, Masya Allah, di SCDI. Gaya gerak-geriknya itu Pak mirip sekali sama Ustaz Syafiq. Namanya itu Ustaz Arif Ustaz Arif Masuki. Ustaz Arif Masuki di Medan sekarang. Gayanya tuh Pak persis kayak Ustaz Syafiq. Di YouTube ada kok, jadi Ustaz dakwah di Medan. Mirip sama Ustaz Syafiq. Kenapa? Karena memang senang sama apa? Ustaz Syafiq. Itu terjadi sama muridnya Ibn Mas'ud. Saking cintanya mereka sama Ibn Mas'ud, mereka tiru. Gerak-gerik itu sama betul. Masya Allah. Nah ini antum harus lihat, Pak, Masya Allah. Bahkan yang lebih ajib, Pak, murid-muridnya Ali bin Madini, ditengok gimana gurunya. Apa kata murid-murid Ali bin Madini? Kanu yaktubuna qiyama Ali bin Madini Syekhil Bukhari wa qu'udihi wa libasi. Mereka tuh mencatat bagaimana berdirinya Ali bin Madini. Merengkah posturnya, luruskah posturnya, dicatat oleh mereka, Pak. Gimana? Makanya antum tahu bagaimana jalan Nabi, bagaimana duduk Nabi. Dari mana antum tahu? Dicatat oleh para sahabat, disampaikan. Ali bin Madini juga sama, Pak. Gimana cara berdirinya? Disampaikan. Wa qu'udihi, duduknya, gaya duduknya disampaikan, Pak. Gimana duduk Rasul? Harus juga duduk kita kayak gitu. Apa kata Nabi SAW? Innama ajlisu kama yajlisul abad wa akul kama ya'kulul abad. Aku ini duduk sebagaimana duduknya budak. Antum tahu duduknya budak? Antum pernah ke warteg belum, Pak? Warteg tuh warung Tegal ya, yang biasanya warung makan yang bisa ngangkat kaki satu itu, ya kan? Apa istilah gaya duduk apa itu? Ngangkat kaki satu kaki kiri didudukin. Nabi gitu duduknya. Antum gitu nggak duduknya? Enggak kan? Biasakan, Pak, makan duduk kayak gitu. Biasakan. Wa akul kama yakul abad, dan aku makan sebagaimana budak makan. Sebagian kita tuh tidak mau makan kalau pakai tangan, jijik. Nabi makan pakai apa? Tangan, budak. Sebagaimana budak pada umumnya. Tawadhu Nabi kita Muhammad SAW. Itu dicatat, Pak, dengan detail bagaimana Ali bin Madini. Wa kullu syai'in yaqulu wa kullu syai'in yaf'alu. Setiap apa yang diucapkan oleh Ali bin Madini dicatat. Kayak macam tafrigh. Tafrigh ini manuskrip. Apa yang disampaikan dibuat transkripnya gitu loh. Istilahnya dicatat, Pak, Masya Allah. Semuanya wa yaf'alu. Dan apa yang dikerjakan dicatat oleh mereka, Masya Allah. Au nahwi hada, atau yang semisalnya. Semua dicatat oleh murid-murid Ali bin Madini. Makanya Masya Allah, itu yang perlu kita ketahui. Dan bahkan Masya Allah, Pak, mereka dulu para ulama salaf, sebelum belajar, sebelum menuntut ilmu, mereka lihat dulu adab gurunya. Mereka lihat, Pak, sholat gurunya rajin enggak? Ditengok. Gurunya rajin enggak sholat? Gurunya ini rajin enggak sedekah? Guru ini rajin enggak zikir? Kalau enggak, mereka enggak mau belajar. Bayangkan antum, Mbak, takutnya cuma sebagai koleksi. Sebagaimana himar, kata Allah. Kama taril himar yahmil asfara. Jangan jadi orang Yahudi seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Keledai ini, Pak, bawa banyak kitab tapi nggak bisa ngamalkan. Keledai. Ulama salaf gitu, Pak. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Kanu idza atau rajul liya'khudhu anhu. Para ulama salaf zaman dahulu, ketika mereka mau belajar nuntut ilmu,
pertama kali yang mereka lihat adabnya guru. Nadharu ila samtihi, gimana wibawa guru itu, dilihat sama mereka. Wa ila salatihi, dilihat salatnya. Masya Allah. Aduh, kalau gurunya malas salat, apalagi muridnya. Tidak sembarangan itu mbak. Antum akan tahu kapan antum safar. Antum kapan tahu? Kapan antum safar? Antum mau tahu adab fulan, safarlah sama dia, safar, berangkat. Ketahuan itu pak. Sering nggak dia sedekah nih? Rajin dia nggak dia ngasih nih? Ada nggak dermawannya dia? Rajin nggak zikirnya? Rajin nggak ibadahnya? Safar, tengoklah pak ketika safar. Itu dilihat sama mereka pak, masya Allah. Mereka berbondong-bondong safar bersama gurunya. Mereka lihat kondisi salatnya. Wa ila halihi, lihat kondisi keadaan sehari-hari. Kalau sudah memang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya'khuduna anhu, baru mereka ambil ilmunya. Sedetail itu loh pak ya. Tidak bisa antum sembarangan pak. Antum belajar tidak tahu ternyata malah sholat sama akhwat centil. Tidak bisa pak, nggak bisa. Antum harus lihat hibah guru antum. Nah ini juga fungsinya pak. Kalau seandainya lagi agak melenceng, antum saling mengingatkan, nggak ada masalah kok. Biasa itu pak, masya Allah. Itu dilihat adabnya dulu pertama kali. Tingkah laku. Jadi gini pak, keberkahan ilmu akan nampak dari tingkah lakunya. Dari tingkah laku. Keras nggak, bengis nggak sikap orang yang akan kita ambil ilmunya nih? Atau lembut hatinya? Apa ucapan kata-katanya? Apa yang dia ucapkan? Kalau dia kaget, apa yang dia ucapkan? Kalau dia makan, apa yang dia ucapkan? Setelah makan, apa yang dia ucapkan? Naik kendaraan, apa yang dia ucapkan? Turun kendaraan, apa yang dia ucapkan? Pakai sendal, apa posisi dia? Keluar masjid, apa posisi dia? Antum tengok pak guru antum. Perhatikanlah, itu penting itu. Keberkahan di situ. Keberkahan. Rata-rata asal kita akan jaga itu. Beda sama awamnya. Awam ini masuk masjid pakai tangan kaki kiri, keluar masjid kaki apa? Kanan. Kamar mandi nggak ditengok-tengok lagi sama mereka. Pakai sendal, buka sendal, ditengok pak. Ini ringkas, tapi ngaruh. Tapi apa? Tapi ngaruh. Itu disebut oleh apa? Para ulama salaf kita zaman dahulu. Baik. Kemudian, masya Allah. Sampai jam berapa kita? Ini sampai jam 11 rupanya. Udah jam 11 kita ini. Along, sampai jam berapa? Mana along? Jam berapa Ustaz? 11. Habis sudah kita nih. Kaidah terakhir aja nak kasih. Kaidah. Ini ulama salaf ngomong ya. Ini kaidah terakhir sih. Pak, antum tahu kalau orang beradab disesuaikan dengan ilmunya, biasanya amalnya diterima oleh Allah. Sebaliknya, dia punya ilmu tapi dia beramal, tapi tak beradab, biasanya ditolak amalnya oleh Allah SWT. Itu kaidah. Apa kata mereka? Qala ba'dus salaf. Para salaf zaman dulu mengatakan al-adabu fil amali alamatu qabulil amal. Antum beradab ketika beramal itu tanda amal antum diterima oleh Allah. Antum nuntut ilmu nih semisal, tapi antum beradab, insya Allah pahala nuntut ilmu antum dikasih oleh Allah, diterima oleh Allah. Tanda itu pak, tanda. Ini ba'dus salaf yang mengatakan nih. Tanda amal antum diterima adalah al-adabu fil amal. Antum beradab dalam amal tadi. Antum sholat, antum beradab sama kawan antum, insya Allah terima. Sholat kita nih pak, tak bisa sholat antum Jumat tiba-tiba antum geser dua-duanya yang sudah rapat geser, anda mau berdiri di situ, nggak boleh. Tapi kalau antum beradab, insya Allah itu tanda amal antum diterima. Antum dakwah antum beradab pak, insya Allah itu tanda dakwah kita diterima. Antum ngajak dakwah kepada orang tua antum yang masih awam, beradab antum, insya Allah itu tanda kita diterima oleh Allah SWT amalnya. Kenapa? Karena gini pak, kita nggak pernah tahu amal kita diterima ataukah tidak, tapi Allah kasih tanda-tandanya. Sebagaimana Ramadan, diterima Ramadannya kita, amal di Ramadan kita, itu ada tandanya. Dengan cara apa? Syawal tetap rajin, Dzulqa'dah tetap rajin, Dzulhijjah tetap rajin, sampai datang Muharram berikutnya dan sebagainya. Terus seperti itu tanda pak diterima amalnya. Sama juga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu adalah kita berilmu, menuntut ilmu ketika beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah. Makanya Pak mulai sekarang jangan, nasihat anak Pak, jangan suka bengis sama orang.
Jangan suka bermusuhan. Terakhir Pak, jangan suka musuhan. Kalau ada, anak takutnya kalau ada, mudah-mudahan nggak ada. Nampaknya nggak ada di sini. Nampaknya akur semua, semangat semua. Anak ke kampung Jawa, bondong datang. Anak ke kampung mana tadi? Tebas ya. Masya Allah, semangat semua. Anak rasa kayaknya itu ukhuwah Islamiyah yang terus nyambung. Tapi kalau ada Pak, jangan. Terakhir sekarang, terakhir. Jangan suka bertikai. Jangan suka bertikai. Pertikaian antum dicatat oleh Allah. Percaya sama dia? Jangan suka bertikai. Terakhirlah ini kita keluar yang syarif bihi sadruna. Dada kita tuh Pak lapang dengan ilmu. Ini terakhir. Kalau seandainya, karena kita berharap kita ini diterima oleh Allah, ilmu kita, belajar kita diterima oleh Allah. Syaratnya ketika ditampakkan melalui apa? Adab. Sama ustadznya Pak, jangan lancang. Keliru ustadznya, sampaikan 4 mata. Sampaikan 4 mata. Hatta yatanabbah, sampai insya Allah nanti ngoreksi dari beliau sendiri. Sama ikhwah-ikhwah yang lain Pak, tampakkan adab kita sebisa mungkin. Dan jangan ada simpan kebencian untuk kawan antum. Jangan. Tambah sedikit lagi. Antum tahu ada satu orang Pak yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Ajib. Satu orang nih Pak dijamin oleh oleh Nabi apa masuk surga. Nabi lagi kajian nuntut ilmu nih semua. Nabi SAW mengatakan, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Ini nanti muncul seseorang penduduk surga. Datang dia telat, datang kajian. Kajian pun telat, tapi penduduk apa? Surga. Yatla alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul untuk kalian nih seseorang penduduk surga, pasti masuk surga. Dalam kondisi sendalnya ditenteng, jenggotnya basah dari air wudhu. Masuk dia. Orning. Tapi dia nggak tahu, dia nggak sadar kalau dia diomongin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi omongan yang baik, insyaallah. Besoknya, selang beberapa hari, Nabi ngomong gitu lagi. Yatla alaikum rajulun min ahlil jannah, muncul untuk kalian orang penduduk surga, pasti masuk surga. Ternyata orang itu orang yang sama. 2 kali. Ketiga kali juga sama, Masya Allah. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Dia penasaran, minta izin untuk bertamu di rumahnya, nginap selama 3 hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Falam ajid lahu katsira salatin wala siyamin wala shadaqah. Aku enggak melihat amal dia tuh sholatnya panjang, enggak. Biasa-biasa aja sholatnya. Puasanya pun biasa-biasa aja, bukan orang rajin puasa. Sedekahnya juga enggak banyak. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Langsung Abdullah ngomong, ya fulan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan ayat la alaikum rajulun min ahlil jannah. Dan aku nggak dapat ikut tuh, sholatnya lama, sedekahnya kuat, puasanya kuat, enggak. Kau biasa-biasa saja. Apa amal engkau? Apa kata beliau? Aku nggak ada amal-amal apapun yang istimewa bagi saya. Tapi satu, saya ini tidak la aghishu fil muslimin. Aku nggak mau curang terhadap kaum muslimin. Dan aku nggak pernah membenci kaum muslimin. Masya Allah. Benci sama kaum muslimin, apalagi ikhwah saudara kita Pak. Masya Allah. Sesama ngaji sunnah, aku nggak pernah benci mereka. Walaupun mereka bertikai dengan saya nggak pernah benci mereka. Ajib. Ketika tahu itu Pak, resep itu, apa kata Abdullah bin Amr? Hadzal ladzi la nutiquhu. Ya kami bisa sholat bisa, tapi ini nggak bisa ini nih. Sedekah kami bisa, puasa kami bisa, tapi kalau urusan ini, aduh nggak bisa kami. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Makanya Pak, usahakan sekarang keluar dari masjid kita ini, hilangkan Pak, lapangkan dada kita, jangan ada benci sama kaum muslimin, satu pun jangan ada pertikaian. Antum jaga hati kita, Insya Allah. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Pak, boleh nggak ngomongin orang yang nggak ada, tapi ngomongin kebaikan, boleh? Boleh Pak. Nabi sering kayak gitu. Nabi ngomongin orang tapi dalam kebaikan. Ada kasus lain, Masya Allah. Jarir ibn Abdullah, Jarir. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu yang ganteng, yang Masya Allah tuh ada. Contoh Hasan, Husain ini ganteng. Terus yang pernah kena ain siapa? Dihya al-Kalbi, saking gantengnya. Tapi ada sahabat yang juga ganteng Pak, Masya Allah. Siapa dia? Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah ini gantengnya, Masya Allah. Nabi lagi ngisi kajian, apa kata Nabi kita Muhammad SAW?
Nabi mengatakan alaihi mashatu malak. Ini Jarir ibn Abdullah itu diusap oleh malaikat saking gantengnya dia. Diusap sama siapa? Malaikat. Nabi Jarir datang habis itu. Semua pada nengok Jarir. Oh iya ganteng Jarirnya. Semua orang nengok. Bingung beliau. Kenapa orang nengok saya? Jarir nanya, kenapa? Apa Nabi membicarakan saya? Iya. Nabi mengatakan, engkau alaihi mashatu malak. Engkau ini telah diusap oleh malaikat. Nah, diam aja Jarir bin Abdullah. Diusap sama siapa? Malaikat. Kalau kita diusap setan, sampai subuh pun tak bangun. Bukan lagi diusap setan, dikencingi sama siapa? Setan. Jadi toilet setan ini Pak, toilet setan ini gratis. Antum dulu Pak ke pom bensin kencing bayar 2.000 sekali kencing. Setan satu malam Pak kencing di sini gratis majan. Apa kata Nabi SAW untuk orang-orang yang susah bangun subuh nih? Dzakar rajul bala fi udhunihi syaitan. Untuk orang telinganya dikencingin sama siapa? Syaitan. Bukan lagi diusap syaitan, tapi dikencingin sama syaitan. Nah, wallah alam bisawab. Maka dari itu ala kulli ayyuhal ikhwah. Ini waktu kita sudah habis. Insyaallah nanti malam Anda lagi kajian kan? Temanya ini juga penting nih Pak, masyaallah. Jika kemungkaran merajalela. Ini gimana antum harus amar ma'ruf nahi mungkar dan dampak kapan banyak perzinaan, khamr. Itu akan Anda bahas nanti Pak. Saking pentingnya nanti insyaallah nanti habis maghrib insyaallah. Tapi ini dapat Anda sampaikan kurang lebihnya Anda mohon maaf. Enggak usah tanya jawab ya. Makanya antum ingatkan Ana, Pak. Ana nih kalau kapan ngomong nggak bisa di stop. Makanya kalau khutbah Jumat itu, Ana bilang ke ikhwah, Pak tempel itu Pak jam, biar Anda nggak keterusan. Jadi pernah Pak, masya Allah, Ana ngomong lama, rupanya jamnya mati. Ana ngomong maghrib nih Pak, jadi jamnya itu 6:30. Jamnya setengah 7. Ana lihat isya, udah Ana nyantai aja Pak, kalian 6:30 aja nih kan. Kajian. Jam berapa nih sekarang? Ana tengok jam mana? Ya Allah Pak, nggak ngomong 8:30. Bukan 6:30, jam berapa? 8:30. Ini terjadi Pak, makanya antum kalau mau tanya jawab, stop Ana. Ustaz, intah dawam, habis waktu Ustaz. Tanya jawab kita sekarang. Kalau enggak, Ana kalau nggak nengok jam tadi Pak, terus ini sepur kita nih kereta api jalan terus. Nah, wallah a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf jika benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Ana sampaikan Pak, terakhir antum menuntut ilmu, tengok guru antum, tiru. Beliau pakai peci, tiru. Beliau pakai jubah, tiru. Jubah antum sedikit, beli. Guru antum wangi, beli minyak wangi. Apa minyak wangi guru antum, ikuti, nggak ada masalah. Santri itu juga sama Pak, entah kenapa santri itu Pak niru minyak wangi Anda kan jual, Anda nggak promosi ya Pak, Anda sampaikan aja, Anda ini jual minyak wangi, banyak minyak wangi yang Anda jual, tapi yang dicari sama santri yang Anda pakai. Anda bilang kalau antum niru hilang identitas Ustadz nih, Anda bilang nggak apa-apa Ustadz, apa minyak wangi antum? Itu dikata, Anda nggak sengaja Anda jual itu Pak, yang punya Anda itu. Nah, tapi itulah kondisi kita nih Pak. Antum tirulah gimana guru-guru antum, asatidzah antum, ustaz-ustaz antum, insyaallah keberkahan ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.